Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan tentang sejarah kehidupan Desa Sarang Madura. Pada suatu masa, jauh sebelum Desa Sarang Madura dikenal seperti sekarang, wilayah ini hanya sebuah kawasan pesisir yang tenang di utara Kabupaten Rembang, berbatasan langsung dengan laut yang luas dan angin yang tak pernah henti berhembus. Warga yang hidup di sini sebagian besar adalah nelayan sederhana yang mencari nafkah dari hasil laut. Kemudian, yang dekat dengan ritme ombak dan suara alam. Begitulah kondisi desa yang dulu bernama Desa Sarang. Nama yang kelak akan berubah dan mengukir kisahnya sendiri. Desas-desus di antara para tetua selalu menceritakan tentang sebuah peristiwa yang menjadi asal-usul nama tempat ini. Sebuah kisah tentang seorang ulama besar dari negeri asing yang terseret oleh ombak dan angin laut hingga terdampar di pantai desa itu. Ulama yang dimaksud bernama Syed Abdullah bin Abdul Aziz, seorang penyebar agama yang berasal dari Gujarat, India. Beliau datang ke Nusantara bersama murid-muridnya dengan tujuan menyebarkan ajaran Islam. Pertama-tama, mereka menginjakkan kaki di Pulau Madura dalam waktu singkat. Ajaran beliau diterima baik oleh banyak orang di sana, dan masyarakat mulai mengenal serta memeluk agama Islam dengan sepenuh hati. Setelah menyelesaikan tugas dakwanya di Madura, Syed Abdullah berencana menuju Pulau Jawa. Ia hendak menemui rekannya, yaitu Syekh Maulana Magdum Asmorokondi yang telah lebih dahulu berada di Tuban untuk memperluas syiar. Namun, dalam perjalanan menuju Tuban, kapal yang mereka naiki diuji badai yang sangat besar dan angin yang sangat kencang. Dan tak lupa juga ombak yang sangat tinggi mengguncang perahu mereka di tengah lautan. Memaksa mereka berjuang sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Waktu pun berlalu, hari pun berganti, dan tak ada kabar dari rombongan itu. Penduduk pesisir Desa Sarang akhirnya menemukan sesosok tubuh terdampar di tepi laut. Rasa penasaran berubah haru ketika beberapa orang dari Madura yang sedang mencari gurunya mengidentifikasi mayat itu sebagai Syed Abdullah dengan penuh rasa hormat dan sedih. Warga desa dan rombongan dari Madura menguburkannya di tempat itu. Kuburan itulah yang kemudian dikenal sebagai Makom Basara, sebuah nama yang diambil dari kata salah arah, karena perjalanan Syed Abdullah yang tidak sampai ke tujuan awalnya, namun berakhir di Desa Sarang. Makom itu menjadi saksi bisu perjalanan panjang dan penuh makna seorang ulama yang terseret ombak namun dihormati hingga akhir hayatnya. Kisah ini pun menarik banyak orang dari Pulau Madura datang dan menetap di Desa Sarang. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat asli, berbaur dalam tiap aktivitas, terutama dalam bekerja sebagai nelayan. Seiring waktu, jumlah pendatang semakin banyak. Pemerintah kala itu memutuskan untuk membagi wilayah yang semula satu menjadi 2 desa, demi kemudahan pengaturan bagian utara.
yang disebut dengan Sarang Madura, sedangkan bagian selatan tetap menjadi tempat penduduk asli yang kemudian dikenal sebagai Desa Sendang Mulyo. Dulunya mereka satu kesatuan sebagai Desa Sarang. Kini, Desa Sarang Madura bukan sekedar sebuah nama di peta administratif Kabupaten Rembang. Di sana terdapat sekolah seperti SD, negeri, yang menjadi tempat generasi baru belajar anak-anak. Itulah tentang cerita Desa Sarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.